Hujan rintik-rintik mengguyur desa kecil tempat Anwar dan Siti tinggal. Malam itu, Siti duduk di sudut ruang tamu, matanya berkaca-kaca memandang koper tua yang telah ia kemas dengan hati-hati. Perjalanan ini adalah mimpi panjang mereka, mimpi yang telah tertanam sejak mereka pertama kali menikah 20 tahun lalu. Sementara itu, Anwar berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi perasaan gelisah yang tak ia pahami perlahan menguasai hatinya. "Kita sudah sampai sejauh ini," bisik Siti, memecah keheningan. Suaranya lembut, tapi menggantung dengan nada keraguan. "Apa kau pikir kita siap, Anwar?" Anwar menghela napas panjang. "Siap atau tidak, panggilan ini harus kita jawab, Siti. Ini kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali." Namun, dalam hatinya ia merasa belum sepenuhnya pantas. Ada perasaan bersalah yang ia coba abaikan, seperti bayang-bayang dosa kecil yang selalu membuntutinya. Pagi harinya, rumah mereka ramai oleh keluarga dan tetangga yang datang mengantar. Ucapan selamat dan doa-doa berkumandang, membuat Anwar dan Siti merasa seperti tamu kehormatan. Namun, di balik senyuman dan rasa haru, ada sejumput kesombongan yang menyelinap di hati Anwar. Ia melihat wajah-wajah tetangganya yang kurang mampu dengan tatapan yang penuh superioritas. "Lihatlah," pikirnya, "aku yang pergi haji, sementara mereka hanya bisa mengantar." Siti, di sisi lain, merasa hatinya tertusuk ketika ia melihat seorang wanita muda yang selama ini ia benci karena dianggap lebih cantik. Diam-diam, Siti telah menyebarkan gosip yang membuat nama wanita itu buruk di kampung. Kini, wanita itu tersenyum tulus kepadanya, mengucapkan doa yang tulus pula. Tapi Siti hanya menjawab dengan anggukan dingin. Ketika pesawat mulai mengudara, Anwar menggenggam tangan Siti. "Kita akan menjadi tamu Allah, Siti," katanya penuh harap. Tapi di balik kata-katanya, ada rasa takut yang ia coba sembunyikan. "Apa Allah benar-benar akan menerima kita apa adanya?" pikirnya. Sesampainya di Mekah, suasana suci tanah haram menyentuh hati mereka. Namun, keindahan spiritual itu tak mampu menutupi ketegangan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Malam pertama di Mina, Siti mendapati Anwar termenung lama di depan cermin. "Ada apa?" tanyanya cemas. Anwar hanya menggelengkan kepala, tapi keringat dingin membasahi dahinya. Malam itu, dalam tidur mereka yang gelisah, Anwar bermimpi melihat dirinya dengan kepala menyerupai babi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kerumunan jemaah, tapi tidak ada yang mengenalinya. Mereka menjauh, membisikkan kata-kata hinaan yang menusuk telinga. Ia terbangun dengan teriakan yang membuat Siti kaget. Ketika Siti mencoba menenangkannya, ia tertegun melihat bayangan dirinya di cermin kamar, dan ia juga melihat hal yang sama. Kepala mereka berdua telah berubah, menjadi sesuatu yang bahkan sulit untuk diterima akal sehat. Mimpi buruk itu ternyata nyata. Dan inilah awal dari perjalanan mereka yang sesungguhnya, bukan hanya perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan yang akan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Pagi itu di Mina, Anwar duduk membatu di tepi ranjang kecilnya. Napasnya tersengal, dan wajahnya yang kini menyerupai babi terus ia pandangi melalui cermin kecil di tangannya. Ini mustahil. Ini pasti mimpi buruk," bisiknya. Siti yang berdiri di sudut kamar tampak ketakutan, menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Wajahnya pun sama, hidung pesek, moncong babi, dan mata kecil yang berkilat dalam horor. "Anwar, apa yang terjadi pada kita?" Suara Siti gemetar. "Kita di sini untuk beribadah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi mengapa ini yang terjadi?" Air matanya mengalir deras, bercampur dengan ketakutan dan rasa malu yang tak tertahankan. Anwar tak menjawab, kepalanya tertunduk, pikirannya berkecamuk, mencoba mencari jawaban. Mereka mencoba menenangkan diri dan keluar kamar untuk melanjutkan ritual haji. Namun, setiap kali mereka berjalan di antara kerumunan jemaah, tubuh mereka gemetar. Mereka merasa semua mata tertuju kepada mereka, meskipun sebenarnya tidak ada yang aneh dalam pandangan orang lain.
Seolah-olah, perubahan itu hanya terlihat oleh mereka sendiri. Ini pasti hukuman, gumam Anwar akhirnya ketika mereka duduk di bawah bayangan tenda, menjauh dari keramaian. Aku terlalu sombong, Siti. Selama ini, aku merasa lebih baik dari mereka yang miskin, yang tak mampu. Aku lupa bahwa Allah tidak melihat harta atau jabatan. Suaranya parau, seperti hendak pecah. Siti memeluk lututnya, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia tahu bahwa Anwar benar, tapi hatinya sendiri juga terasa berat. Aku juga bersalah, ucapnya akhirnya. Aku sering berprasangka buruk pada orang lain. Aku menyebarkan cerita buruk tentang tetangga kita, hanya karena aku iri. Mungkin inilah balasannya, Anwar. Allah ingin kita melihat wajah kita yang sebenarnya. Malam harinya, di dalam kamar sempit mereka, Anwar dan Siti bersujud lama. Doa-doa yang keluar dari mulut mereka terdengar begitu lirih, seperti tangisan anak kecil yang memohon pengampunan. Namun, ketika mereka mengangkat kepala dan bercermin lagi, wajah itu tetap ada. Tidak ada perubahan. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan berat bagi mereka. Setiap kali melakukan ritual haji, rasa malu dan hina bercampur menjadi satu. Di antara jutaan jemaah, mereka merasa seperti dua sosok kotor yang tak layak berada di tempat itu. Siti bahkan mulai menghindari orang-orang, takut kalau mereka melihat apa yang ia lihat. Namun, dalam setiap ritual, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan pada fisik mereka, tetapi pada hati mereka. Anwar mulai melihat wajah-wajah jemaah di sekitarnya dengan penuh kasih. Ia tak lagi memandang rendah siapapun. Siti, di sisi lain, mulai menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan kekuasaan Allah. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi Ka'bah, tetapi perjalanan untuk menundukkan ego mereka dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Hari ke-6 di Tanah Suci, langit Mekah memerah saat senja, namun bagi Anwar dan Siti, warna keindahan itu terasa begitu jauh. Mereka berdua duduk terdiam di depan Masjidil Haram, menyaksikan ribuan jemaah berlalu lalang dengan pakaian ihram yang suci. Wajah-wajah penuh khusyuk itu menusuk hati mereka, mengingatkan mereka betapa kotor dan tak layaknya mereka berdiri di tengah rumah Allah. Anwar, aku takut. Bagaimana jika wajah ini tak pernah kembali? Bagaimana jika Allah tak pernah menerima kita? Bisik Siti sambil menggenggam erat tangan suaminya. Tangannya dingin, penuh getaran kecil yang tak bisa ia kendalikan. Anwar menarik napas panjang. Ia mencoba menguatkan dirinya, namun tak ada kata-kata yang mampu ia ucapkan. Di dalam hatinya, ia merasakan beban yang lebih berat daripada apa yang ia bayangkan saat meninggalkan tanah air. Ia tak hanya merasa malu, tapi juga dihantui oleh ingatan-ingatan dosa yang terus bermunculan, satu persatu, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Saat berjalan menuju Ka'bah untuk tawaf, bayangan dosa itu semakin nyata. Anwar melihat sosok seorang tetangganya, Pak Yasin, seorang petani miskin yang pernah ia hina secara terbuka di depan orang banyak. Apa gunanya hidup kalau tak bisa memberi manfaat bagi orang lain? Kata-katanya waktu itu masih terngiang di telinganya. Anwar dulu merasa bangga dengan ucapannya, tapi kini ia sadar, kesombongan itulah yang menghitamkan hatinya. Siti pun tak luput dari penyesalan. Ketika langkahnya mulai memutari Ka'bah, ia melihat bayangan seorang wanita muda yang pernah ia fitnah. Suara-suara jahat yang pernah ia bisikkan kepada tetangga-tetangga lain kini terasa menggema di telinganya sendiri. Hatinya menjerit, meminta maaf yang tak pernah terucapkan. Air mata mengalir deras, menodai kerudung putih yang ia kenakan. Tengah malam, ketika suasana Masjidil Haram mulai lengang, mereka berdua memutuskan untuk kembali berdoa di depan Ka'bah. Kali ini, mereka berdoa dengan cara yang berbeda. Mereka tak lagi meminta wajah mereka kembali seperti semula. Mereka hanya meminta hati mereka dibersihkan dari segala dosa dan kesombongan. Ya Allah, jika wajah ini adalah hukuman, biarlah kami terima. Tapi ampunilah hati kami, karena hanya itu yang kami punya untuk kembali kepadamu,
ucap Anwar dengan isak tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Siti mengulangi doa suaminya, suaranya pecah di tengah kesunyian malam. Saat mereka selesai berdoa, mereka bangkit dan menatap satu sama lain. Wajah mereka masih sama, menyerupai babi. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa lebih ringan. Perjalanan ini masih panjang, tapi mereka mulai memahami bahwa pengampunan sejati tidak datang dalam sekejap. Itu adalah proses yang harus dilalui dengan keikhlasan dan ketulusan. Hari wukuf di Arafah akhirnya tiba, sebuah momen yang seharusnya menjadi puncak spiritual perjalanan mereka. Namun, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya bagi Anwar dan Siti. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka duduk di dalam tenda kecil mereka, berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Wajah mereka yang menyerupai babi terasa seperti beban tak kasat mata yang terus menarik mereka ke dasar kehinaan. Anwar, suara Siti pecah, menggema di antara desau angin gurun yang panas. Apa kau pikir Allah benar-benar mendengar doa kita? Setiap malam kita memohon ampun, tapi lihatlah, wajah ini tak berubah. Air matanya mengalir tanpa henti, seperti hujan yang turun di hati yang tandus. Apakah kita sudah terlalu kotor untuk diterima? Anwar tak segera menjawab. Ia menatap jauh ke arah padang luas yang dipenuhi jutaan jemaah, masing-masing bersimpuh dalam doa, mengangkat tangan mereka ke langit. Ada rasa iri di hatinya, iri pada mereka yang tampak begitu dekat dengan Allah, sementara ia merasa semakin jauh. Aku tak tahu, Siti, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Tapi aku tahu satu hal, kita tak boleh berhenti. Jika Allah menutup pintunya, kita akan mengetuknya sampai Ia membukanya kembali. Dengan langkah berat, mereka berjalan keluar menuju padang Arafah. Di tengah lautan manusia yang berdoa penuh khusyuk, Anwar dan Siti merasa begitu kecil, begitu hina. Setiap langkah terasa seperti pengakuan atas dosa-dosa mereka yang kini tampak semakin jelas. Mereka memilih sebuah sudut yang sepi dan duduk bersisian, berhadapan langsung dengan langit yang begitu luas. Anwar mulai berdoa. Ia mengingat satu persatu dosa yang pernah ia lakukan, menyebutnya dengan suara lirih, seolah berbisik kepada Allah. Ya Allah, aku sombong. Aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah titipan-Mu. Aku mempermalukan mereka yang Kau uji dengan kemiskinan. Ampuni aku, ya Rab. Isaknya mengguncang tubuhnya, air matanya jatuh ke tanah yang kering. Siti menunduk dalam, suaranya pecah saat ia mulai berbicara. Ya Allah, aku pendosa. Aku biarkan hatiku dipenuhi iri dan dengki. Aku mencemarkan nama orang lain demi menutupi kekuranganku sendiri. Aku hina, ya Rab, tapi aku ingin kembali kepadamu. Bersihkanlah hatiku, meskipun Kau tak mengembalikan wajahku. Matahari mulai turun, meninggalkan langit dengan semburat jingga. Anwar dan Siti terus berdoa tanpa henti. Mereka merasa keheningan Arafah membungkus mereka, seperti pelukan dari sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka rasakan. Saat azan maghrib berkumandang, mereka merasa sesuatu dalam hati mereka berubah. Ketika mereka kembali ke tenda, Siti berhenti sejenak di depan cermin kecil yang tergantung di sudut. Ia menatap bayangannya, lalu terdiam. Wajah babi itu masih ada, tapi anehnya, ia tidak merasa takut atau malu lagi. Anwar, katanya perlahan, aku tak tahu apakah Allah akan mengembalikan wajah kita. Tapi aku merasa telah menemukan sesuatu yang lebih penting. Hati kita, bukankah itu yang benar-benar kita butuhkan untuk pulang kepadanya? Anwar menatap istrinya, matanya basah. Ia mengangguk. Ya, Siti, mungkin wajah ini adalah cermin dosa kita. Tapi jika Allah mengampuni hati kita, aku siap menerima wajah ini selamanya. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk itu dimulai, mereka tersenyum. Itu adalah senyuman kecil, tapi syarat dengan penerimaan dan harapan. Hari terakhir ibadah haji tiba, dan Anwar serta Siti kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, perpisahan dengan Baitullah.
Perjalanan itu terasa seperti penutup dari sebuah babak panjang yang penuh penyesalan, air mata, dan doa. Di dalam hati mereka, masih tersisa pertanyaan yang tak terjawab, apakah Allah benar-benar telah menerima mereka? Di depan Masjidil Haram, Anwar berhenti sejenak, memandangi Ka'bah yang berdiri megah di tengah keramaian jemaah. Ada perasaan kecil di hatinya, seolah ia tidak layak untuk berada di sana. Namun, ketika Siti menggenggam tangannya, ia menguatkan diri. Kita tidak bisa berhenti sekarang, Siti. Ini adalah langkah terakhir kita di sini, dan kita harus melakukannya dengan hati yang sepenuhnya tunduk. Mereka memulai putaran tawaf pertama. Setiap langkah terasa berat, seolah semua dosa yang pernah mereka lakukan kembali menghantui. Namun, di tengah putaran kedua, Siti merasa sesuatu yang aneh. Ia tak lagi mendengar bisikan-bisikan hatinya yang penuh rasa takut. Suara-suara itu digantikan oleh ketenangan yang sulit ia gambarkan. "Anwar," bisiknya pelan, "apa kau merasa berbeda? Hatiku terasa damai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Allah sedang mendengar kita." Anwar menoleh, menatap istrinya dengan mata yang mulai basah. "Aku juga merasakannya, Siti. Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita telah berusaha sebaik mungkin. Itu yang terpenting." Di putaran ke-6, tubuh Anwar mulai terasa ringan, seperti beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Ia memejamkan mata, membayangkan dirinya berdiri di hadapan Allah, menyerahkan semua yang ia punya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "aku tidak meminta apa-apa lagi. Aku hanya ingin pulang ke kampungku dengan hati yang kau sucikan." Ketika mereka menyelesaikan putaran ke-7, mereka berdiri sejenak di depan Ka'bah. Tangan mereka terangkat, air mata mengalir deras tanpa henti. Doa terakhir yang mereka panjatkan adalah doa yang penuh ketulusan, tanpa permintaan egois, hanya rasa syukur karena telah diberi kesempatan berada di rumah Allah. Saat mereka selesai dan beranjak pergi, Siti berhenti sejenak di depan sebuah kolam air Zam-Zam. Ia menundukkan wajah, membasuhnya dengan air suci itu. Ketika ia mendongak, ia terpaku. Refleksi wajahnya di air telah berubah. Moncong yang selama ini ia lihat telah menghilang, digantikan oleh wajahnya yang asli. "Anwar, wajahku," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Anwar bergegas mendekat, dan ketika ia melihat pantulan wajah istrinya, ia tak bisa menahan tangis. Ia meraba wajahnya sendiri, kemudian memandang ke air Zam-Zam. Wajahnya pun telah kembali seperti semula. Tapi kali ini, mereka tidak merasa sombong atau bangga. Sebaliknya, mereka tersungkur dalam sujud syukur, menangis sejadi-jadinya. Mereka tahu, ini bukan karena mereka telah sempurna, tetapi karena Allah telah menerima usaha mereka untuk berubah. Perjalanan pulang ke tanah air diiringi perasaan yang bercampur aduk. Pesawat yang membawa Anwar dan Siti melintasi awan putih terasa seperti perahu kecil yang mengarungi lautan kerinduan. Di satu sisi, mereka merasa lega karena wajah mereka telah kembali seperti semula, tapi di sisi lain, mereka tak bisa melupakan semua dosa dan kesalahan yang telah menghantui mereka selama ini. Wajah mungkin sudah pulih, tapi luka di hati masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Ketika pesawat mendarat di bandara, Anwar memandang wajah Siti dengan sorot mata penuh cinta dan rasa syukur. "Kita pulang, Siti," ucapnya lembut. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Pulang bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal menghadapi konsekuensi dari semua yang telah mereka tinggalkan. Setibanya di desa, suasana hangat menyambut mereka. Tetangga-tetangga berkumpul di depan rumah mereka, mengucapkan selamat atas kembalinya mereka dari tanah suci. Namun, di tengah senyum dan ucapan doa itu, Anwar dan Siti merasakan sesuatu yang lain, sebuah perasaan tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang telah mereka sakiti. Hari berikutnya, Siti memutuskan untuk mengunjungi rumah wanita yang pernah ia fitnah. Wanita itu, Ningsih, menyambutnya dengan senyum ramah meskipun ada sedikit kebingungan di matanya. "Ada apa, Bu Siti?" tanya Ningsih.
Siti duduk dengan gugup, tangannya meremas ujung kainnya. Aku datang untuk meminta maaf, ucapnya akhirnya, dengan suara serak. Aku pernah menyebarkan fitnah tentangmu. Aku iri padamu, dan aku tidak bisa mengendalikan diriku. Air mata mengalir di pipi Siti, tapi Ningsih hanya tersenyum. Bu Siti, aku sudah lama memaafkanmu. Mungkin aku tidak tahu semuanya, tapi aku percaya Allah tahu hati kita masing-masing. Aku senang ibu sudah pulang dengan selamat. Pelukan hangat Ningsih terasa seperti penawar yang menghapus rasa bersalah yang telah menumpuk begitu lama di hati Siti. Sementara itu, Anwar mengunjungi Pak Yasin, tetangga petani yang dulu pernah ia hina. Anwar membawa beberapa kantong sembako dan amplop berisi uang. Namun, yang paling penting, ia membawa hatinya yang penuh penyesalan. Pak Yasin, katanya, menunduk dalam-dalam. Aku ingin meminta maaf. Aku pernah menyakiti perasaanmu dengan kata-kataku. Aku sombong, dan aku lupa bahwa setiap orang memiliki nilainya sendiri di mata Allah. Pak Yasin menatap Anwar dengan mata yang berkaca-kaca. Pak Anwar, saya sudah lupa dengan apa yang pernah terjadi. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Tapi terima kasih karena Pak Anwar datang ke sini. Itu lebih berarti dari apapun. Anwar terdiam, merasa dirinya benar-benar kecil di hadapan kebaikan hati Pak Yasin. Hari demi hari, Anwar dan Siti mulai menjalani hidup yang baru. Mereka tidak lagi sibuk mencari pengakuan dari orang lain atau membandingkan diri mereka dengan tetangga. Sebaliknya, mereka fokus membantu orang-orang di sekitar mereka dengan tulus. Ibadah haji mereka bukan hanya perjalanan menuju Ka'bah, tetapi perjalanan untuk menemukan jati diri yang lebih baik. Pada malam yang tenang, Anwar dan Siti duduk di serambi rumah mereka, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kita telah berubah, Siti, kata Anwar, menggenggam tangan istrinya. Tapi yang terpenting, kita harus terus berubah. Jangan sampai kita kembali seperti dulu. Siti mengangguk, matanya berkilau. Perjalanan kita belum selesai, Anwar. Kita hanya baru saja memulainya. Beberapa bulan berlalu sejak Anwar dan Siti kembali ke tanah air. Hidup mereka perlahan berjalan dengan damai, dipenuhi kegiatan berbuat kebaikan kepada sesama. Namun, kehidupan jarang memberikan jeda yang terlalu panjang. Ujian baru mulai menghampiri mereka, seperti badai kecil yang menguji keteguhan hati. Pada suatu pagi, Anwar mendapat kabar buruk. Usaha yang selama ini ia bangun, toko grosir kecilnya, mengalami kerugian besar akibat penipuan dari seorang pemasok. Kerugian itu membuat keuangan keluarga mereka terguncang. Anwar, apa yang harus kita lakukan? Tabungan kita hampir habis, tanya Siti dengan wajah cemas. Namun, kali ini Anwar tidak lagi menunjukkan kesombongan atau amarah seperti dulu. Ia hanya menunduk dan berkata, kita hanya perlu bersabar, Siti. Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuan kita. Di tengah keterpurukan itu, tetangga-tetangga mereka yang dulu mereka abaikan kini datang untuk membantu. Pak Yasin, petani yang pernah dihina Anwar, membawa beberapa karung beras hasil panennya untuk diberikan secara cuma-cuma. Ini untuk keluarga Pak Anwar. Anggap saja sebagai balas budi atas kebaikan yang Bapak lakukan belakangan ini. Anwar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Yasin, ini terlalu besar, saya tidak layak, namun Pak Yasin hanya tersenyum. Allah memberi kita rezeki untuk saling berbagi, Pak. Jangan pikirkan itu. Sementara itu, Siti mulai merasa tekanan batin yang semakin berat. Bisik-bisik tetangga tentang keadaan ekonomi mereka mulai terdengar di telinganya, dan luka lama di hatinya hampir terbuka kembali. Mengapa mereka selalu mencari kekurangan kita, Anwar? Mengapa mereka tidak bisa diam? Ucapnya dengan air mata mengalir. Anwar menggenggam tangan istrinya. Siti, kita pernah seperti mereka. Kita pernah menjadi orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Namun, cobaan itu semakin berat ketika Siti mendapati dirinya ditolak oleh seorang pedagang di pasar karena dianggap tidak mampu membayar. Bu Siti,
Maaf, saya tidak bisa memberi utang lagi. Saya juga butuh uang untuk modal, ucap pedagang itu dengan nada dingin. Siti pulang ke rumah dengan hati remuk, merasa malu dan hina. Tapi Anwar, yang melihat keadaannya, menghibur dengan lembut. Siti, ini hanya sementara. Percayalah, Allah akan memberikan jalan. Hingga suatu hari, jalan itu benar-benar datang. Tanpa disangka, Anwar mendapat tawaran dari seorang kerabat jauh yang melihat perjuangannya selama ini. Anwar, aku punya modal yang cukup. Jika kau mau, kita bisa bekerja sama membuka usaha baru, katanya. Tawaran itu seperti embun di tengah gurun, membawa harapan baru bagi keluarga mereka. Anwar tidak lupa menyebutkan syaratnya, aku ingin usaha ini membawa manfaat bagi orang lain, bukan hanya keuntungan. Usaha itu berkembang pesat dalam waktu singkat. Namun, kali ini Anwar dan Siti tidak lagi terjebak dalam kesombongan. Sebagian dari keuntungan mereka gunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan di desa. Kehidupan mereka yang dulu dipenuhi keangkuhan kini berubah menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Malam itu, di serambi rumah yang sederhana, Anwar menatap langit yang cerah bersama Siti. Kita pernah jatuh, Siti. Tapi kita tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh Allah. Cobaan-cobaan ini adalah caranya menguatkan kita. Siti mengangguk pelan, matanya bersinar tenang. Dan kita tidak akan pernah melupakan perjalanan kita, Anwar. Setiap langkah adalah pengingat untuk terus menjadi lebih baik. Waktu berlalu, dan usaha baru Anwar semakin berkembang. Kehidupan keluarga kecil itu mulai stabil, bahkan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, Anwar dan Siti tidak pernah melupakan pengalaman pahit yang mereka alami di tanah suci dan cobaan-cobaan yang datang setelahnya. Hati mereka tetap dipenuhi syukur, tapi juga waspada terhadap godaan duniawi yang bisa kapan saja merusak niat mereka. Pada suatu hari Jumat, Anwar mendapat undangan untuk memberikan ceramah di masjid desa. Ia diminta berbagi pengalaman tentang perjalanan hajinya, sesuatu yang selama ini ia hindari karena merasa cerita itu terlalu pribadi. Namun, kali ini ia merasa panggilan itu tidak bisa diabaikan. Dengan izin Siti, ia pun menerima undangan itu. Di depan jamaah yang memenuhi masjid, Anwar berdiri dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, lalu menghela napas panjang. Saudara-saudaraku, ia memulai, suaranya bergetar, aku tidak berdiri di sini sebagai orang yang sempurna. Aku berdiri di sini sebagai orang yang pernah jatuh, tenggelam dalam dosa dan kesombongan. Aku ingin berbagi agar kalian tidak perlu mengalami apa yang aku alami. Ia menceritakan semuanya, mimpi yang menghantui mereka, perjalanan mereka di tanah suci dengan wajah menyerupai babi, dan bagaimana mereka belajar arti dari kerendahan hati dan keikhlasan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat masjid itu sunyi, hanya terdengar isak tangis dari beberapa jamaah. Wajah kami kembali, lanjut Anwar. Tapi itu bukan karena kami telah berubah sepenuhnya. Itu adalah rahmat Allah, pengingat bahwa perjalanan menuju kebaikan tidak boleh berhenti. Di rumah, Siti mendengarkan cerita Anwar dari jendela. Hatinya bergetar saat mendengar suaminya menyebut dirinya sebagai orang yang pernah sombong dan penuh dosa. Namun, ia tahu, Anwar telah menjadi pria yang jauh berbeda. Ketika Anwar pulang, Siti menyambutnya dengan senyum kecil. Ceramahmu tadi luar biasa, Anwar. Kau benar-benar menyentuh hati banyak orang. Anwar tersenyum, tapi matanya tetap redup. Aku hanya berharap, Siti, kita benar-benar mampu mempertahankan perubahan ini. Namun, cobaan tak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang baru membuka usaha di desa, menawarkan harga yang lebih murah daripada usaha Anwar. Penduduk desa mulai beralih ke pedagang itu, dan usaha Anwar perlahan merugi. Bisikan-bisikan lama mulai muncul di kepala Anwar. Mengapa harus aku yang diuji lagi? Mengapa Allah memberikan kesuksesan pada orang lain tapi mengambilnya dariku? Siti melihat perubahan kecil pada suaminya.
Ia tahu Anwar sedang berjuang melawan rasa kecewa. "Anwar," katanya lembut suatu malam, "ingatkan kau pada doa kita di Arafah. Kita meminta hati yang bersih, bukan kekayaan. Jangan biarkan godaan ini merusak hati kita lagi." Kata-kata itu seperti embun yang mendinginkan bara di hati Anwar. Ia menarik napas panjang, memandang istrinya dengan penuh syukur. "Kau benar, Siti. Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi Ia selalu memberi kita kekuatan untuk menjalaninya." Pada akhirnya, meski usaha mereka tak lagi sebesar dulu, Anwar dan Siti merasa lebih damai dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang mereka miliki, tetapi dari hati yang selalu dekat dengan Allah. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Anwar dan Siti kembali berdoa bersama, kali ini tanpa rasa takut atau permintaan. Mereka hanya mengucap syukur atas setiap langkah perjalanan mereka yang penuh pelajaran. Tamat.